Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadiatun. Selamat datang di video pembahasan mengenai model analisa ISLM dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana teori ekonomi makro modern, khususnya model ISLM, dianalisis kembali melalui sudut pandang ekonomi Islam. Model ISLM adalah salah satu model penting dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menganalisis keseimbangan dalam perekonomian suatu negara. Model ini menggambarkan hubungan antara sektor real dan sektor moneter melalui dua kurva. IS atau investment setting memiliki keseimbangan di pasar barang, sedangkan M atau liquidity preference money supply mewakili keseimbangan di pasar uang. Model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana tingkat bunga dan pendapatan nasional saling mempengaruhi. Ini adalah dasar-dasar perspektif Islam dalam ekonomi. Dalam ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip dasar yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi. Antara lain, yang pertama adalah larangan riba, yang kedua larangan maisir, larangan goror, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan. Prinsip ini harus dipatuhi pada kegiatan perekonomian di seluruh umat Islam. Selanjutnya adalah analisis model ISLM dalam perspektif Islam. Sekarang mari kita lihat teman-teman bagaimana asumsi riba dalam LM curve. Dalam model LM, tingkat bunga adalah variabel kunci untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang. Namun, dalam ekonomi Islam, bunga atau riba diharamkan. Maka, tingkat keuntungan real atau nisbah bagi hasil menjadi alternatif pengganti tingkat bunga. Yang kedua, investasi dalam kurva IS. Dalam investasi Islam, investasi harus dilakukan pada sektor real yang produktif dan halal. Model IS harus mengacu pada investasi berbasis bagi hasil, bukan insentif dari bunga. Yang ketiga, fungsi pemerintah dan distribusi. Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam redistribusi pendapatan melalui zakat, wakaf, dan kebijakan fiskal yang adil. Ini bisa mempengaruhi posisi kurva IS karena konsumsi dan investasi sangat tergantung pada distribusi kekayaan. Selanjutnya adalah modifikasi model ISLM Islam. Peran ekonomi Muslim telah mencoba memodifikasi model ISLM agar sesuai dengan prinsip syariah. Perubahan utamanya antara lain yaitu mengganti suku bunga dengan tingkat margin keuntungan atau profit rate atau nisbah bagi hasil. Yang kedua, meningkatkan pentingnya sektor real dan larangan spekulasi, serta menyertakan variabel sosial seperti zakat dan infak sebagai faktor penentu dalam keseimbangan ekonomi. Sebagai kesimpulan, meskipun model ISLM lahir dari sistem ekonomi konvensional, pendekatan ini tetap bisa digunakan sebagai alat analisis ekonomi dalam perspektif Islam dengan catatan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Yang kedua, menghilangkan unsur riba dan menggantinya dengan mekanisme syariah, serta fokus pada keseimbangan yang adil antar dengar. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan umat. Setelah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bagaimana ilmu ekonomi modern bisa dikaji melalui sudut pandang ekonomi Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.